Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT saya antara Facebook dan Twitter. Jadi kenapa saya mengambil Facebook dan Twitter? Karena Facebook dan Twitter itu sekarang menempati ranking 1 dan 2, satu untuk Facebook dan 2 untuk Twitter. Jadi sangat menarik untuk menganalisis SWOT-nya. Oke, lanjut. Oke, di pendahuluan. Dan saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Twitter dan Facebook adalah dua platform media sosial yang telah mendominasi pasar global dengan jutaan pengguna aktif. Bahkan miliaran pengguna aktif itu setiap bulannya. Mereka tidak hanya menyediakan platform untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan rekan bisnis, tetapi juga memainkan peran penting dalam strategi pemasaran dan komunikasi bisnis. Analisis SWOT kali ini akan menyelidiki faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Twitter dan Facebook, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing platform, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam lingkungan yang terus berubah. Oke, next. Sebelum masuk dari hasil analisis SWOT antara Facebook dan Twitter, kita perlu tahu dulu apa sih SWOT itu. Analisis SWOT yaitu kependekan dari S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, terus O, opportunities atau peluang, terus threat itu ancaman. Analisis SWOT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi performa suatu entitas atau organisasi. Dalam konteks Twitter dan Facebook, pemahaman mendalam tentang SWOT mereka dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis, pertumbuhan, dan perkembangan ke depan. Oke, next. Nah, yang pertama itu strength, kekuatan. Itu dari Facebook dan Twitter. Kita mulai dari Facebook dulu. Yaitu yang pertama, Facebook itu mempunyai basis pengguna yang besar. Jadi salah satu faktor yang signifikan yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan pengaruh platform media sosial adalah ukuran basis penggunanya. Dalam hal ini, Facebook berdiri sebagai raksasa global dengan basis pengguna yang sangat besar, yaitu melebihi 2,8 miliar pengguna aktif bulanan. Terus yang kedua, ada pengakuan merek yang kuat. Dalam dunia media sosial yang dinamis dan kompetitif, membangun merek yang kuat sangatlah penting untuk meraih kesuksesan. Facebook tidak hanya mencapai hal ini, tetapi juga telah memantapkan dirinya sebagai merek yang ikonik dan diakui secara universal. Salah satu manfaat utama dari pengakuan merek Facebook yang kuat adalah kepercayaan, kredibilitas, dan yang ditanamkan pada penggunanya. Terus yang ketiga ada pembangkit tenaga perikanan. Apa itu pembangkit tenaga perikanan? Yaitu perikanan itu sangat memainkan peran penting ya dalam menghasilkan pendapatan dan dominasi pasar. Aspek penting dari kekuatan Facebook yang menonjol adalah statusnya sebagai pusat periklanan. Salah satu keunggulan utama Facebook itu sebagai pusat periklanan adalah kemampuannya menyediakan opsi periklanan yang sangat bertarget dan personal. Lanjut, yaitu inovasi yang terus berkelanjutan. Jadi dalam landscape digital yang bergerak cepat, tetap menjadi yang terdepan dalam menerima inovasi sangat penting bagi kesuksesan berkelanjutan perusahaan manapun. Kemampuan Facebook ini untuk terus berkembang dan memperkenalkan fitur, layanan, dan teknologi baru telah berperan penting dalam memperkuat posisinya sebagai platform media sosial terkemuka. Facebook dapat beradaptasi dengan perubahan preferensi dan perilaku penggunanya.
Oke, kita lanjut ke strength-nya Twitter. Yang pertama yaitu nilai pasar yang besar. Sama seperti hanya Facebook yang base penggunanya besar. Twitter ini dikenal sebagai platform terpopuler kedua, yaitu setelah Facebook, bagi pengguna media sosial pada April 2022 menurut data. Pangsa Twitter sebesar 7,13%. Pangsa pasar Twitter di Eropa sebesar 5,74%. Ini memiliki pangsa tertinggi di Amerika. Di Amerika Utara angkanya mencapai 8,18%. Perusahaan media sosial ini memiliki pangsa pasar lebih banyak dibandingkan Facebook, Reddit, Instagram, dan Pinterest. Twitter memperoleh pangsa pasar yang cukup besar karena memasuki pasar cukup awal. Kedua ada citra merek yang bagus, yaitu Twitter itu sangat memiliki citra merek yang bagus. Twitter ini memasuki bidang ini sebagai situs microblog pada tahun 2006. Twitter yang telah mengembangkan logo, maskot, dan warna yang unik untuk merek tersebut. Cukup mudah untuk dikenali dan banyak selebritis berbondong-bondong menggunakan Twitter dan menjadikannya sebagai populer dan menambah lebih pada citra mereknya. Terus selanjutnya adalah popularitas yang tinggi sebagai platform komunikasi. Yaitu ini hampir mirip dengan saluran berita arus utama di mana pejabatnya memberikan pembaruan melalui akun Twitter. Bukan hanya individu, tetapi organisasi memiliki akun Twitter yang digunakan untuk menyebarkan pembaruan informasi. Sangat mudah untuk mengirimkan pesan kepada orang banyak melalui Twitter. Jadi hampir 67% organisasi memperlakukan Twitter sebagai platform periklanan. Oke, lanjut ke weakness, kelemahan Facebook dan Twitter. Kita mulai dari Facebook. Yang pertama yaitu masalah privasinya. Facebook ini masalah privasinya sangat rendah. Beberapa tahun terakhir ini Facebook mendapat kecaman karena penanganan data pengguna dan masalah privasi. Kekhawatiran ini mengakibatkan peningkatan pengawasan dari regulator, anggota parlemen, dan pengguna. Masalah privasi ini menimbulkan resiko terhadap reputasi dan citra merek Facebook. Yang kedua adalah masalah modernisasi konten. Sebagai platform media sosial terbesar di dunia, Facebook ini menghadapi tantangannya besar dalam hal modernisasi konten dengan miliaran pengguna dan sejumlah besar konten buatan pengguna yang dibagikan setiap hari. Memastikan platform tetap menjadi tempat yang aman dan inklusif adalah tugas yang berat, hampir berat. Salah satu masalah penting dalam modernisasi konten yang dihadapi Facebook adalah sulitnya mengawasi dan menghapus konten yang tidak pantas. Meskipun menerapkan kebijakan dan pedoman, konten berbahaya seperti perkataan yang mendorong kebencian, misinformasi, dan gambar grafis masih dapat masuk ke dalam platform. Yaitu yang ketiga itu Facebook ini sangat ketergantungan sekali pada pendapatan iklan. Model bisnis Facebook berpusat pada penyampaian iklan bertarget ke basis penggunanya yang sangat luas. Meskipun pendekatan ini terbukti sangat menguntungkan dan menyumbang sebagian besar pendapatan Facebook, pendekatan ini juga memaparkan perusahaan pada kerentanan dan tantangan. Pertama, industri periklanan tunduk pada fluktuasi dan perubahan kondisi pasar. Kita lanjut ke weakness Twitter. Yang pertama yaitu penyalahgunaan informasi. Apa sih itu penyalahgunaan informasi? Jadi pengguna yang mendaftar di platform memberikan informasi dan Twitter bertanggung jawab untuk melindungi informasi tersebut dari peretasan dan penyalahgunaan informasi klien oleh sponsor. Namun, terdapat kebocoran informasi dan platform microblog tersebut telah mengakui dan mengeluarkan permintaan maaf pada tahun 2019. Yang kedua ada ketergantungannya berlebihan pada iklan. Sama halnya seperti Facebook, Twitter juga memiliki kelemahan yang sama, yaitu ketergantungan pada iklan. Jika kita melihat model bisnis Twitter, sebagian besar pendapatan Twitter berasal dari iklan. Misalnya pada data tahun fiskal 2019,
86,5% pendapatan tahunannya berasal dari layanan periklanan, dan sisanya 13,5% berasal dari layanan perizinan data. Terus yang ketiga, banyak akun tanpa pengguna ini di Twitter atau akun fake atau juga disebut akun palsu. Akun tanpa pengguna asli, masalah akun palsu adalah masalah yang nyata di Twitter. Perkiraan menyatakan bahwa sekitar 5% pengguna aktif menggunakan akun spam. Reputasi platform media sosial anjlok karena tingginya peningkatan jumlah aktivitas spam. Oke, kita lanjut ke opportunities atau peluang Facebook dan Twitter. Kita mulai dari Facebook. Peluang Facebook yang pertama adalah pasar periklanan digital yang berkembang. Yaitu di era digital ini, periklanan telah berkembang pesat dan Facebook telah memposisikan dirinya sebagai pemain dominan di pasar periklanan digital global. Salah satu peluang utama bagi Facebook terletak pada besarnya dan potensi pertumbuhan pasar periklanan digital. Dengan meningkatnya digitalisasi bisnis dan ketergantungan konsumen pada platform online, permintaan akan periklanan digital terus melonjak. Facebook dengan basis penggunanya yang besar dan jangkauannya yang sangat luas berada pada posisi yang tepat untuk mengambil manfaat daripada tren ini. Yang kedua ada peluang kemitraan. Apa itu? Peluang kemitraan. Kemitraan strategis dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang baru. Meskipun Facebook telah menjalin kemitraan di berbagai bidang, lebih banyak kemitraan dengan merek-merek terkenal, perusahaan teknologi, pembuat konten, dan pemimpin industri dapat membuka jalan baru untuk pertumbuhan dan diversifikasi. Kemitraan ini dapat memberikan akses terhadap keahlian, sumber daya, dan teknologi yang dapat memperkuat penawaran Facebook yang sudah ada dan menciptakan proposisi nilai baru bagi penggunanya. Terus yang ketiga ada realitas virtual dan augmented. Apa itu realitas virtual dan augmented? Yaitu VR, virtual reality, dan augmented reality atau kepanjangan dari AR telah muncul sebagai inovasi transformatif yang berpotensi mengubah pengalaman pengguna di berbagai industri. Salah satunya Facebook ini, sebagai perusahaan induk Oculus VR, Facebook telah membuat kemajuan signifikan dalam bidang VR dengan headset Oculus Rift dan Oculus Quest mendapatkan popularitas di kalangan konsumen dan pengembang. Kita lanjut ke opportunities dari Twitter, yaitu yang pertama, streaming video. Ini merupakan keuntungan yang sangat besar untuk memiliki fitur streaming video di Twitter. Karena sudah memiliki database yang sangat baik, platform media sosial pesaing seperti Facebook juga menyelipkan opsi streaming video. Apalagi fitur ini perlu dimiliki untuk mendatangkan lebih banyak pengguna. Twitter ini harus bercermin dari pesaingnya seperti Facebook, YouTube, TikTok yang sudah menerapkan fitur streaming pada platform media sosialnya. Terus lanjut, yang kedua itu ada platform e-commerce. Membeli dan menjual produk secara online tidak terbatas pada situs e-commerce tertentu. Selain itu, media sosial juga menjadi bagian dari budaya e-commerce ini. Twitter dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan situs ini dengan menawarkan pasar tempat pengguna dapat membeli barang. Twitter tidak hanya menjadi tempat berinteraksi, tetapi juga melakukan pembelian. Tapi kita bercermin kepada TikTok yang ramai-ramai kemarin, yang ditutup karena e-commerce-nya sangat merugikan yang lain. Kayaknya sangat berat untuk membuka e-commerce Twitter di pasar Indonesia. Karena sekarang dipisahkan antara media sosial dengan e-commerce, harus sendiri-sendiri. Terus yang ketiga ada pengembangan fitur baru. Sebagai platform media sosial, tetap relevan dan terus menghadirkan fitur-fitur baru adalah cara untuk membuat pengguna tetap terlibat, mendapatkan lebih banyak pendapatan,
dan mengembangkan basis pengguna. Pada tahun 2023, kita mungkin akan diperkenalkan dengan UI dan fitur baru di Twitter. Seperti yang dikatakan Mas Elon, hal ini akan meningkatkan tingkat keterlibatan secara keseluruhan dan membantu melakukan diversifikasi ke pasar baru. Kita lanjut ke threads, yaitu ancaman pada Facebook dan Twitter. Kita mulai dari Facebook. Yang pertama adalah persaingan ketat. Dalam landscape media sosial dan platform digital yang sangat kompetitif, menjadi yang terdepan dalam mempertahankan dominasi pasar bukanlah tugas yang mudah. Salah satu ancaman utama bagi Facebook terletak pada kehadiran pesaing mapan yang terus berinovasi dan berkembang. Raksasa media, raksasa media sosial seperti Twitter, Snapchat, dan LinkedIn telah menciptakan ceruk pasar mereka sendiri dan terus menarik basis pengguna yang signifikan. Platform ini terus-menerus memperkenalkan fitur-fitur baru. Kalau Facebook tidak menekan fitur-fiturnya akan sangat tertinggal dengan para pesaingnya. Terus yang kedua itu ada pembatasan dan larangan peraturan di banyak negara. Yaitu salah satu ancaman dari Facebook, ada peningkatan jumlah pembatasan peraturan yang diberlakukan oleh banyak negara terhadap Facebook. Beberapa negara telah mengambil langkah lebih jauh telah dengan menerapkan larangan dan pembatasan terhadap layanan Facebook. Seperti Tiongkok misalnya telah mempertahankan larangan terhadap Facebook sejak tahun 2009, sehingga membatasi akses platform tersebut kepada populasi online terbesar di dunia. Terus negara-negara lain seperti Iran dan Korea Utara telah menerapkan larangan serupa karena alasan politik dan ideologi. Pembatasan ini sangat membatasi jangkauan dan basis pengguna potensial Facebook di pasar-pasar tersebut, sehingga berdampak pada kehadiran global dan peluang pertumbuhannya. Terus yang terakhir ada pelanggaran data. Salah satu pelanggaran data penting dalam sejarah Facebook adalah skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018. Skandal tersebut mengungkapkan bahwa data pribadi jutaan pengguna Facebook telah diambil tanpa persetujuan mereka untuk tujuan politik. Insiden ini menyoroti kerentanan platform dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuannya melindungi data pengguna secara efektif. Terus Facebook ini datanya ya juga sangat mudah dibobol, seperti pengalaman saya. Terus kita beralih ke ancaman dari Twitter, yaitu yang pertama, persaingan yang ketat. Seperti halnya Facebook, Twitter juga mengalami persaingan yang sangat ketat dari pesaing lama seperti Facebook, Snapchat, hingga platform media sosial baru seperti TikTok. Pesaing kuat dapat mencuri pengguna dari Twitter. Hal ini merupakan ancaman serius karena peningkatan jumlah pengguna dalam 5 tahun ke depan diperkirakan akan sangat tipis. Yang kedua ada pajak tambahan. Apa itu kok pajak tambahan? Yaitu Uni Eropa saat ini sedang melakukan reformasi perpajakan dan perusahaan teknologi merupakan bagian darinya. Akibatnya, Twitter kini harus membayar pajak lainnya di negara-negara Eropa. Hal ini akan menghambat posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan semakin menurunkan laba. Yang terakhir ada resiko keamanan data. Ancaman terhadap keamanan data pengguna dapat menghancurkan reputasi Twitter dan merugikan pengguna secara finansial. Maka dari itu Twitter harus terus meningkatkan keamanan data penggunanya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi, menurut hasil analisis SWOT saya kali ini, Facebook maupun Twitter itu menghadapi tantangan-tantangan yang signifikan dalam bentuk persaingan yang intens dan pengelolaan isu-isu regulasi dan konten. Perubahan tren dan preferensi pengguna juga dapat memengaruhi kedua perusahaan ini dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi pasar mereka. Facebook dan Twitter perlu untuk terus-menerus beradaptasi dan berinovasi terhadap perkembangan zaman saat ini, supaya tidak tertinggal dengan
pesaing-pesaingnya yang sangat kreatif dan inovatif. Oke, dari saya cukup sekian presentasi mengenai analisis SWOT. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.